keluarga besar. Iya boleh sambil nangtung. Boleh. Ya hapunten pisan soalnya ya saya baru tahu ternyata adat tradisi Purwajaya mubalik-mubaleho itu nggak dikasih kursi di panggung. Udah jadi tradisinya orang Purwajaya ya Pak, nggak dikasih kursi ya Pak. Ya Allah, jadi harus latena naon yang ngajina lesehan kayak di Lamongan wae lesehan. Alhamdulillah ya bahasanya disuruh campur sari Ibu, karena walaupun Purwajaya yang rawuh iya pengajiana mungkin seueur orang Jawa tapi Bapak Munawar sak keluarga alhamdulillah orang Sunda oke. Jadi apunten ya bahasana kalau campur sari tenan naon Ibu. Alhamdulillah nu nangtung nu ngadeg muga-muga imane sing jejeg. Ibadah lenggang biasa sing pada ahli ibadah. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack ente. Untuk kebagian. Dan memang katanya sing gasik. Sing ora kebagian snack muga-muga rezekinya yang barokah Allahumma. Oh, ini mejanya telat. Jadi modelnya orang Sunda itu ada mejanya tapi entah ya kursinya. Hatur nuhun pisan hiji loro hiji 2 3 4 alhamdulillah niki 4 medan mungkin jatuh apa kon ngebutuh. Masya Allah ini tanda makmurnya keluarga Bapak Munawar, moga-moga makmur dunia akhiratna Allahumma. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Orang tua lihat anak sehat wae rasanya seneng. Luwih-luwih punya anak, semangat ngajinya, sholat udah ketinggalan, di rumah baca Al-Quran, rasanya bangga pisan. Betul Ibu? Maka ketika ada anak yang durhaka, jangan lupa ada pula yang disebut orang tua nu durhaka kepada anak. Selama ini kita orang tua kan terkadang diktator, hanya kepinginnya membentuk anak, anak harus nurut sama orang tua tanpa kita ini memperhatikan mentalnya seorang anak. Maka saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian, Bu, Assalamualaikum. Jenengan gone dadi wong tua pernah tukaran pasea apa ente sama anak? Sering. Jadi nggak cuma pernah tapi sering. Ini bapak-bapak tipe kerjawab nggal dina. Nah kira-kira kalau seorang ibu ataupun bapak tukaran pasea sama anak, kira-kira nusalah orang tuanya apa nusalah anaknya? Simburi jawab salah kabeh. Ciri-ciri wong tua arogan, gak mau disalahin seorangan, jadi akhirnya bilangnya salah kabeh. Ya wis aja ucap salah. Kalau orang tua pasea sama anak, kira-kira nungeyel orang tuanya apa sing angel bocahe? Orang tua yang durhaka kepada anak, pertama orang tua yang tidak memberikan rizki yang cukup kepada anak. Yang kedua, orang tua yang tidak memberikan nama baik terhadap anaknya. Dan yang ketiga, orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama karo putra putrine. Maka orang tua dari sejak anak kecil saja harus mengarahkan, memberikan pendidikan yang berkualitas seperti dene Bapak Munawar. Sampai jauh-jauh dari Jakarta
sampai dugi wonten ing mriki nyambut gawe 10 tahun teng Bekasi. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sirame geger atus keringet banting tulang setengah mati. Sampai-sampai jarang kondur teng dalem niki ternyata hanya untuk kepingin duwe anak sing rezekine kecukupan, pendidikane terjamin, sampai kerso merantau teng kene Jakarta. Sampai-sampai tetangga hajatan Pak Munawar ora kondangan. Kondisi sabar, belum rampung ini ngomong. Tetangga nasin sedo Pak Munawar urung kok bertakziah. Tapi ternyata Pak Munawar hari ini hajat pribadi kok sing rawuh kathah sanget. Ini bukan karena mumpuni, tapi ini bentuk amal solehnya Pak Munawar. Ingatase jarang kondur saking Bekasi. Lah kok duwe hajat pribadi sing kondangan akeh, sing mangkat ngaji ya setor. Berarti Pak Munawar punya amal soleh. Apa amal solehnya Pak Munawar? Ternyata Pak Munawar walaupun jauh lan dangu di Bekasi, tapi titip pesan sama istrinya. Nah eta Bu Fitri Dewi, Pak Munawar titip pesan begini sama Bu Fitri Dewi lewat telepon. Ayang embeb, Besti. Masa istri sendiri dikatain besti? Ini mah namanya gaul kebablasan. Hanya sekedar kepingin viral pakai bahasa yang lagi booming. Ya bukan nyambungnya sama besti ngarang. Istri sendiri, your wife. Sama istri sendiri masa bilangnya besti ngarang. My wife, ayang back. Tapi ini kan lama di Bekasi. Saya dengar eta si Kang Sarmi lagi barang gawe. Tolong ya ma, awak menggone kondangan pada dewekan. Tolong diamplop di 100 Kang Sarmi. Kita nggak ada yang sedo. Ternyata titip pesen juga. Kalau dulur-dulure karo bapak mertua, supaya gone takziah jangan lupa bawa amplop solawat. Ini amal solehnya Pak Munawar. Maka hari ini Pak Munawar punya hajat pribadi, tapi yang rawuh seker pisan. Ini tanda amal solehnya Pak Munawar dipun gantos dengan amal solehnya. Alhamdulillah sing rawuh kathah sing kondangan seueur, mudah-mudahan menjadikan rahmat lan barokah. Allahumma. Maka dari sejak kandungan pun orang tua wajib memberikan rizki yang halal yang cukup. Maka kullu hulamin murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabihi wa yulaku payusamma. Yang namanya bayi teng sakjroning gaden niku kudu ditebus dengan melaksanakan akikoh. Ternyata yang namanya akikoh adalah sunnah yang berkaitan dengan waktu. Maka akikoh dilaksanakan ketika bayi lahir umur 7 hari, disembelikan hewan kurban, dipotong rambutnya, sekalian diberi nama ingkang sae. Lah ternyata ini saudaranya Pak Munawar, Ibu Fitri Dewi, Bapak Po Mimin dan Bu Nur Hasanah wis tua kaplak nembe di akikoh. Ini sering maaf Bu, di masyarakat ini masih jadi problem. Baru aja kemarin ada tetangga saya, anaknya udah gede perawan, barulah di akikoh. Tetangga yang menerima bentuk makanan daging hewan kurbannya ngomong begini, lah wis perawan dikekah, ya sia-sia. Jawabnya bilang begitu. Akhirnya ini yang masih jadi problem di masyarakat, bahwa ternyata akikoh itu adalah sunnah yang dianjurkan untuk orang tua terhadap anaknya. Bisa dilaksanakan ketika anak bayi lahir umur 7 hari,
Boleh ketika umur 14 hari, boleh ketika anak berumur 21 hari, ataupun selagi anak belum mencapai usia balik, maka boleh untuk dilaksanakan akikoh. Maka dalil yang kenceng, dalil sing mandang lempeng, bahwa ketika anak sudah menginjak usia balik, kok orang tuanya belum mampu untuk mengakikoh, maka ternyata gugurlah orang tua di dalam melaksanakan akikoh terhadap anaknya. Tapi ternyata anak pun bisa mengakikoh dirinya sendiri ketika memang sampai usia anak balik orang tua nggak mampu, dengan catatan nyaeta si anak membeli hewan kurban sendiri, walaupun pakai duit sendiri, diniatkan untuk mengakikoh. Dasarnya bahwa ketika dulu Kanjeng Nabi setelah diangkat menjadi Nabi baru mengakikoh awake dhewe, maka boleh dan sah ketika wong angger wis tua kaplak mengakikoh dirinya sendiri, maka hukumnya sah akikohe. Mboten nonton barang yang namanya sia-sia, kabeh mau dinyatakan kangge bab sing sae. Aya lagi di masyarakat, bayi ketika umurnya sudah 21 hari umpama, orang tuanya sanggup untuk mengakikoh, ternyata si bayi meninggal dunia sebelum diakikoh. Apakah akikohnya tetap dilaksanakan? Maka mangga akikohnya tetap dilaksanakan. Kelak di akhirat pahalanya orang tua mengakikoh anak adalah berbentuk syafaat, jadi pitulungan kanggo wong tuane. Ada lagi yang jadi problem di masyarakat. Saya dengar-dengar mumpuni kalau ternyata ada anak yang belum akikoh atau orang dewasa belum melaksanakan akikoh, jarene ora ulih melaksanakan kurban Idul Adha. Ada lagi yang disangkut pautkan begitu. Padahal antara melakoni kurban Idul Adha dengan melakoni sunnah mengakikoh anak niku mboten nonton sangkut paute babar blodas. Cuma ketika kau ingin mengakikoh anak ngepasi tenggene Idul Adha bulan besar, maka antara mengakikoh anak ataupun Idul Adha kurban lebih diutamakan yang mana? Nek pancen tesih mandan adoh karo dina waktu akikoh, amongko silahkan panjenengan mengutamakan kurbannya terlebih dahulu. Ataupun kok ternyata lebih bisik akikoh, maka silakan mending mengakikoh anaknya sendiri. Intinya mboten nonton sangkut paut. Yang namanya kurban adalah sunnah yang dianjurkan untuk kabeh umat muslim sing tesih padha urip, baik tua ataupun enom, melakoni kurban Idul Adha setiap tahun sekali. Monggo. Terkadang ada di masyarakat Pak Kaji ditakoni, kajine Idul Adha ki arep kurban apa ora? Jawabannya ora lah, wong setahun ini wis kurban, terus saiki kurban maning. Terus kurban iki ora apa-apa ki ganjarane wis akeh. Padahal yang namanya kurban itu adalah amalan sunnah kangge umat muslim muslimah baik tua ataupun enom setiap tahun sekali menawi mampu. Monggo. Pramila, alhamdulillah panjenenganipun Pak Ponimin dan Ibu Nur Hasanah sampun dipun melaksanakan walimatul akikoh kala wingi. Mudah-mudahan menjadikan amal barokah dadosaken sedekah ingkang betul-betul mlebetaken lan netokaken tenggene sajroning teng sabaning kaden, dan mudah-mudahan dadosaken berkah kangge sedaya masyarakat Purwajaya. Amin Allahumma. Ya agak bingung ngomongnya soalnya diojari nganggo bahasa Indonesia karo Sunda. Di ngomongnya pating plekatit orang karu-karuan, rada gap-gapan. Iya. Bukan masalah kepengin, mungkin bingung ngomongnya. Biasa ngomongnya bahasa Jawa.
Yo cari menganggo bahasa Sunda, tapi itu biasa bahasa Sunda. Biasanya cuma salit. Jadi apunten bahasanya iya campur sari pakai plakatif. Jadi umpamanya ke bahasa Jawa ini jalur ngapura, pakai bahasa Indonesia sekalian ya tenang naon lah. Kanggo ganti si para bapak. Arep mundur ake bocah lanang. Juraine ketutupan ora kenang coroteng lampu. Coba salah proneti gerakan ini. Ini kira-kira kalau ngajinya pakai bahasa Sunda selesai rampung jam sabaraha ya? Jam 1? Jam 1 subuh? Masya Allah, munggah setengah 10 mudune jam 1 subuh. Saya tidak bisa membayangkan amplop gawanya kayak apa. Enggak, maksudnya sing gawa amal pahala amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang namanya khitan atau sunatan atau islami atau cara orang Cilacap disebut sepit, bahasa Purwajaya naon? Sarwa, sepit, khitan, sunatan, islami, bahasa Cilacap Purwajaya nyebutnya sepit. Orang Inggris nyebutnya circumcision. Ternyata di luar negeri aya namanya Nini Sarkem, tapi beda tulisan. Tulisannya Carcucion, Cacupion, bacanya circumcision. Sarkem artinya memutar, session artinya memotong. Jadi circumcision adalah memutar and memotong yoran your manuk ngarang wae sih bapak. Yang namanya khitan adalah memotong kulit kulub. Maka Kanjeng Nabi mengatakan khamsun minal fitrati, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi aya 5 perkara. Nu kaping hiji nyaeta berkhitan atau sunat atau islami atau sepitan. Bu, assalamualaikum. Orang sepit, orang sunatan adalah tujuannya membersihkan dari kotoran najis untuk menyempurnakan agamanya, untuk menyempurnakan ibadahnya. Maka Gusti Allah ngendikaken, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita sebagai orang yang beriman masuklah kepada Islam dengan kafah, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, sebab yang namanya setan adalah musuh yang nyata. Maka yang namanya anak laki-laki disunati dikhitani adalah membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan agamanya. Tapi ternyata di dalam Islam anak perempuan pun juga dianjurkan untuk melaksanakan sunatan. Kalau orang Indramayu bilang sunatan buat anak perempuan disebut rasulan. Kalau di tempat kita orang Jawa, rasulan itu kan kepungan selamatan, nggih. Tapi di Indramayu disebutnya rasulan. Nyaeta seorang perempuan juga dianjurkan melaksanakan khitan, yaitu dipotong, ninggone dipotong ora ulih kepandesen. Soale dasarnya wis pandes. Apa nesi? Ora samami ditakok-takokna. Lagi nerangnya gini nerangna. Anggo telung bahasa. Terus jadi bahasa Inggris maning. Ini nanti ditakokna apa nesi?
banget ini. Saya jadi ingat nih, kemarin itu ada santri tanyanya itu dan bikin hati kesel dan bikin pikiran mumet. Dia tanya begini, Mumpuni, kenapa orang wudhu batal gara-gara kentut, yang dibasuh ketika wudhu bukan bolongan entute? Ini sama pertanyaannya ini. Bocah wadon sunatan ke dipotong tapi orang li kepandesen, nek pandes malah ilang nikmatnya dari takon anu apane sih. Ya juga disi cagar. Wong takon saya ada dua macam. Ada orang bertanya karena memang belum tahu, ada orang bertanya no kepingin ngetes. Lah dheweke takon apane sih wis kena. Ya dipotong. Ning gone dipotong ora oleh kepandesen. Ada baiknya santri sing takon, "Napa wong wudu batal gara-gara ngentut, yang dibasuh bukan bolongan entute?" Itu juga sama pertanyaannya, kenapa orang lapar, yang lapar perutnya sing ngunyah panganan cangkemnya? Itu bahasa Cina tuh cangkemnya. Maka jawaban secara logika, apa iya jenengan sakit meripat sing disuntik matane kan ora? Begini. Di dalam Sulamut Taufik, kitab dasari bocah santri, Bab Toharoh niku yo paham banget. Orang yang berhadas atau orang yang belum melaksanakan suci, yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang menyerupai sholat. Contoh, yang menyerupai sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Yang paling umum sujud syukur. Kalau kita lihat sepak bola, ada pemainnya masukkan bola ke gawang, dia saking senangnya terus celebration, yaitu dengan cara sujud syukur. Ketika memang dia nggone main bola, sepak bola masih dalam keadaan suci ataupun belum batal wudhunya, maka sujud syukurnya sah. Tapi masalah pahala ganjaran dia sujud syukur atas nama rasa senang ngucapna terima kasih karo Gusti Allah karena bisa ngegol nama ring gawang, niku urusan Gusti Allah. Ini kita menjelaskan bab fikihnya. Orang sujud syukur pun harus dalam keadaan bersuci dan tidak berhadas. Yang kedua, orang yang berhadas nggak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga, orang yang berhadas tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai megang mushafnya Al-Quran saja, ini yang masih di beberapa madhab sampai dipermasalahkan. Tapi di madhab kita Imam Syafi'i pun sangat menganjurkan ketika orang mau membaca Al-Quran, pegang mushafnya saja harus dalam keadaan suci berwudu. Kecuali anak-anak yang belum menginjak usia balik, boleh nyepeng Al-Quran, gak harus berwudu terlebih dahulu karena belum mencapai usia balik. Tapi kalau ke orang tua tahu ada bocah cilik kurung balik nyepeng Al-Quran ataupun mainan Al-Quran, ya wong tuane kasih tahu, "Dek, ini Al-Quran buat dibaca, bukan buat dipermainkan." Jadi dikasih tahu terlebih dahulu. Mahli, kalau keadaan darurat, ada mobil bawa Al-Quran sampai penuh, saking penuhnya jalan bosok kayak mengantikan nabi. Ya orang kabar karena Cilacap Jawa Tengah ini. Di Jawa Barat kayaknya halus kabeh. Sombong banget guys. Suka ngomong karo Bupati Cilacap. Sebenarnya udah bilang kemarin saya ke Pak Bupati ketika pengajian di Bojong, misi-misina karena orang Jawa Barat, masa iya orang Jawa Tengah jalannya rusak kabeh, isin karo Jawa Barat kan gak diwatarin Jawa Tengah. Nah tadi ini panitia yang kene utusan dari Pak Munawar datang ke rumah saya bilang, "Ya Allah, Cilacap jalannya bosok kabeh."
aku sih kon tanggung jawab tuh aku tukang ceramah dari ngesot sampai karo Pak Bupati. Umpama ada mobil penuh bawa Al-Quran lewat jalan bosok, ternyata Al-Qurannya jatuh, kita yang melihat maka wajib langsung menyelamatkan mushaf Al-Quran itu. Jangan sampai punya prinsip nyawudu beurung punya Al-Quran. Kalau prinsipnya begitu, gimana terlanjur Qurannya ketrindes motor. Maka orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran. Dan pertanyaan yang unik adalah kenapa orang batal berwudu? Gara-gara ngantuk. Ketika berwudu yang dibasuh bukan bolongan entut teh. Jawabannya karena maaf, bolongan entut tidak termasuk dalam anggota yang harus dibasuh ketika berwudu. Maka al-aslu lam yus'al, perkara yang sudah pokok paten jadi syariat orang usah ditakok kena. Namanya sing takok nang apa wong sujud kudu jengking. Salah nggak sujud karo turun bisa jadi nggak sujud karo melumah. Kita mumet maning tuh gimana. Maka kena apa? Kemarin bulan Ramadan itu yang dipertanyakan ya di area kenapa batal melaksanakan puasa yang ini yang itu. Sampai-sampai kalau Ramadan itu yang dipertanyakan adalah malam qadar niku seputar itu. Maka alhamdulillah wonten ing masyarakat kita, apalagi masyarakat Nahdlatul Ulama, banyak orang-orang yang adabnya sangat terjaga, khususnya para santri kali menghormati dumateng para kiai. Mau bertanya saja rasa pekewuhnya luar biasa. Tapi kalau bertanya, memang orang NU itu lebih kepada adab yang diutamakan. Maka alhamdulillah, sampai niki sing takon bapane anu sengaja takon nyelakutak ben dicelingan. Ora, anu panten malah ngerti tenanan. Oh ya terima kasih, sepertinya saya paham kepada Anda. Karena sering rawuh di pengajian kemarin belum lama di Purwajaya ya Bu, di masjid nggak kelalen aku sekitar bulan apa ya, senang kono pokoknya betul ya. Iya alhamdulillah sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Alhamdulillah kepanggil malih di Purwajaya. Tapi kalau di sana kan orang Jawa semua, di sini orang Jawa campur Sunda. Oh campur sari boleh, alhamdulillah. Kembali malih. Tadi lagi bahas apa ya? Oh iya, sunatan. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sunnah kebersihan Kanjeng Nabi yang pertama adalah berkhitan atau memotong kulit kuluk. Yang kedua, sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi, maaf, al-istidadu. Nun sewu sangat. Al-istidadu nyaeta memotong bulu kemaluan. Kok sampai bulu kemaluan pula harus dibersihkan? Iya, karena yang namanya setan, iblis, jin paling seneng di bagian di area yang kotor. Maka kita dikasih anjuran bahwa membersihkan maaf bulu-bulu itu tadi dikasih tenggang waktu sekitar 40 hari. Lebih dari 40 hari eta bulu belum dipotong, ih the gembyang-gembyang, you know. What is the gembyang-gembyang? Rungkut. Repotnya ngajak orang Purwajaya setengah Sunda setengah Jawa. Nerungkut kayak alas. Nggak cuman ibu-ibu aja nih, bapak-bapak juga harus memperhatikan yang namanya bab toharo, bab kebersihan. Wong lanang walaupun sesimpel-simple wong lanang, nek wong lanang kan bisa maju karo katokan. Ya wong wadon kan boten. Wis nganggo sing jero sing handero, kudu nganggo gamise, kudu sejerone gamis ana wis setepek mengeke, kok nganggo jilbab ae ciput double 2.
jenenge wong wadon lah, wong lanang sesimpel-simpel wong lanang tetep kudu memperhatikan bab toharoh. Aja sampai wong lanang maaf niki Pak pipis sembarangan. Wong kula niki musafir dina-dina urip nang dalan, paham banget wong lanang saking geblete pipis. Mung dislasakna tok karing tetean. Dicempet nari wit randu. Ya Allah. Ini orang ngintip ora? Apa sih liwat? Ora diri malah langsung nangnya. Mumpung ngerti sadar. Ini mah nih. Sampai wong lanang kok tegel nganti pipis sembarangan. Sing kotor ki bojone. Soalnya apa jenenge wong pipis kok pipis sembarangan? Berarti kan maaf niki. Berarti kan gak cebok, orang wawik. Nek sampai pipis sembarangan ora cebok berarti sangune ngobat. Udah obat tablet nato. Malah kok diselentiki. Orang-orang ora duntan tekan ngene. Ngarang sampean. Mulane jenenge wis disunati, udah dikhitani, berarti kan lebih dewasa ngerti bab toharoh. Sampai-sampai jenenge wong lanang kepala rumah tangga pun harus ngerti bab namanya wong wadon haid datang bulan. Karena kelak di akhirat suamilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika si wadon ngerti, orang ngerti ngurusi bab haid, wong lanang sing digeret rencana akhirat. Apa ora parah sih? Mulane bapak-bapak pun kudu sregep ngaji supaya ketika wong wadon ana salahe kudu bisa ditegur. Contoh nih kemarin sholat Idul Fitri di masjid. Bu, assalamualaikum. Kudu gede syukure kita wong wadon niku dimuliakan oleh agama Islam. Sampai-sampai Bu, boleh seorang perempuan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, tapi harus menggunakan syarat dan ketentuan. Yang pertama, boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan dengan tanpa make up sedikit pun. Selama ini kan kita salah paham. Ketika Idul Fitri, orang pada ngomong, ini hari kemenangan mumpuni, harus tampil beda dong. Mangkat sholat, nganggo celak lanci pakai celurit Madura. Gincuan kandele kayak iwak lohan. Ora. Bisa nih nanti ustadzah sholat nganggo celak blobor. Keringanane mumpuni. Ya Allah, wong kene senenge ngalah-ngalahna. Ini lagi cerita Bu. Kalau sudah paham, saya sampaikan bahwa ini keterangan di kitab Bajuri. Jadi boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri asalkan tidak dengan make up sedikit pun. Katanya habis Ramadan kita masuk Syawal Idul Fitri kayak dene bayi nembe lahir. Emang ibu pernah lihat ada bayi lahir wis nganggo airliner? Kan boten. Tanggung jawab kita ini berat. Setelah Ramadan titel kita seperti orang yang bayi nembe lahir. Ternyata bayi nembe lahir itu nafsunya harus terkontrol. Maka di dalam ilmu kedokteran, bayi yang baru lahir lambungnya hanya sebesar kelereng. What is a lambung? Lambung is a wadah panganan yang jerawatan guys. Lambung itu adalah wadah makanan dan minuman di dalam perut. Jadi lambung ini fungsinya untuk nampung. Setelah itu nanti ginjal akan bekerja karena untuk menyaring ataupun sebagai toksin, geniku toksin racun-racun nanti disaring ke ginjal.
nanti disaring hasilnya dados saripati, nanti ditransfer ke jantung. Saripati ini adalah untuk memompa sel darah ke seluruh tubuh, maka pengaruhnya sangat luar biasa. Orang yang makan rizki yang halal ataupun haram dalam kehidupan wonten ing gene tubuh niki soalnya sangat mempengaruhi sifat dan kepribadian, karena sel darah iki nyampur ke seluruh tubuh juga dipengaruhi dari makanan. Lah lambungnya bayi baru lahir ternyata besarnya cuman sebesar kelereng. Kelereng kalau bahasa orang Cilacap nyebutnya dir, orang Sunda nyebutnya naon? Kelinci. Kakak? Leci. Leci itu sedulurnya kelengkeng kan? Leci. Penambahan kosakata lagi nih. Di Cilacap nyebutnya dir, bahasa Indonesianya kelereng, Purwajaya Sunda nyebutnya kaleci. Ternyata lambungnya bayi baru lahir hanya sebesar kaleci. Berarti cilik apa gede? Gede apa cilik? Cilik cuman segede kaleci. Maka orang setelah puasa nafsunya harus terkontrol, nafsunya harus betul-betul diatur, bukan dihilangkan tapi dikontrol. Maka dari itu bayi baru lahir mesti wajahnya nyenengi. Muniku bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC. Oh iya. Ini kalau nggak diprotes nggak mungkin ada iklan kursi lewat. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Walaupun telat yang penting ada, ketimbang orang anak babar belas. Terima kasih. Oh, kursinya macet di jalan. Rame lagi harus balik soalnya buat dan wasser kuat bisa nih ya. Bisa ngajungjung. Terima kasih matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Nah, kalau sambil jagung kan enak sambil jagung. Nah, kan kelihatan nih wajah saya. Ini kemarin saya habis dikritik memumpuni pengajarnya nggak centil kayak biasanya. Iya, soalnya yang pertama habis Ramadan, yang kedua saya kenapa kalau ngaji sekarang milih duduk menorapati lenjeh bu. Soalnya ngantuk biasanya kepancing lenjeh itu karo jagung baik dan mandan pikirannya cerdas. Dilanjut ya sampai jam 1 ya bu. Ya, betul tuh Pak Munawar. Nantinya sampai jam 1 guys. Ibu kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat orang melu-melu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bayi baru lahir, lambungnya cuma segede kaleci. Maka kenapa bayi baru lahir wajahnya nyenengi? Bayi Cilacap, bayi Jawa Tengah, bayi Purwajaya, bayi Purwadadi, bayi Jawa Barat, yang namanya bayi wajahnya nyenengi. Kenapa? Karena pertama makannya konsisten, hanya mau minum ASI, ngora pernah beru karena bayi mangan jengkol. Makanya wajahnya nyenengi, sampai-sampai keringetnya mambune wangi, ileret dinangeni. Bayi tangi turu, ya Allah, keringetnya gue kecut-kecut gimana begitu. Enak banget mambune, karena nafsunya terkontrol, makannya teratur nggak sembarangan. Maka bayi nggak punya sifat derengki. Jenengan pernah domon anak bayi ngerasani bayi ini tanggane? Nggak ada. Maka titel kita setelah Ramadan usai 29 hari kemarin kita puasa, maka kita seperti bayi baru lahir. Salat Idul Fitri pun tanpa menggunakan make up, ini namanya hari kemenangan. Nggak boleh pakai make up. Boleh wong wadon salat Idul Fitri di masjid, asalkan yang kedua syaratnya tidak berlebihan di dalam berpakaian.
Kenal sengaja kadang salat Idul Fitri aben tahun mesti mukenai hanyar. Yang dicari mukenah yang bordiran plus berumbai-rumbai. Sampai gue salat kedengal-dengal. Bahasa Sundanya kedengal-dengal naon. Kaya kan kedengal-dengal. Susah bahasa Jawa disundakan ini, kadang orang kepeduk kedengal-dengal. Sholat kok sampai kedengal-dengal madep dhuwur, makruh sholatnya bu. Kadang ada nih orang takbiratul ihram, yang gone takbiratul ihram niku sampai wajah madep dhuwur, anu dumeh saking mantep sampai begini. Allah. Saya musafir, tiap hari malah jadi musafir. Sholatnya itu di musola masjid di perjalanan. Ana wong sholat dume saking mantepe takbiratul ihram nanti madhep dhuwur. Allah. Saking mantepe nanti madhep dhuwur. Ya Allah. Memang nggak sampai mencapai hukum batal sholat niku enggak, tapi makruh sholatnya. Sampai cari soft kok kakian ubah alias wegig. Wegig itu kebanyakan gerak bu. Dume cari soft itu sampai metatang bulat sikile kancane. Ubah baik. Itu hukumnya makruh di dalam sholat. Begitu pentingnya. Sampai di Minhajul Qawim saja nggak sembarangan mau sedekah pe sholat. Kalau menurut Minhajul Qawim, orang sholat sedekah itu adalah tangan kanan, jari jempol, jari telunjuknya ini melingkar di pergelangan tangan sebelah kiri. Tapi sing umpamane kok nggak begitu, yang begini ataupun yang begini boleh. Yang penting orang metengkelek baiklah. Nek sampai metengkelek, malah batal sholatnya, haram nih bu. Mau begini, mau diwudel, mau begini, boleh sah. Sing ora uli nang batu. Orang uli maning agi sholat kabehan tinggo kabeh, itu yang nggak boleh. Maka kudu paham. Anak maning wong ruku bukannya wajah madep ngisor, lah ruku malah wajah madep ngarep gitu. Ada wong sholat betulan model gue, ya Allah. Memang nggak mencapai batal boleh sholat, tapi makruh antuk ke sholat. Maka seperti bayi yang baru lahir, yuk kita kudu paham. Tumeh pakai mukena bordiran sampai kedengal-dengal. Kan bok samping boleh sholat takbiratul ihram nanti madep dhuwur, harus diperhatikan. Yang ketiga, boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan nggak kebanyakan gaya, alias nggak kecentilan, nggak keganjenan, atau bahasa Cilacape aja lenjean. Baru juga imam yang rampung sholat, nembarep khutbah ibu-ibu sudah rudar mukena, langsung cepret foto selfie, langsung bikin caption, lagi sholat Idul Fitri nih besti. Itu yang namanya lenjean, kebanyakan gaya. Ada lagi yang bilang begini, loh, yang penting kan wudhu dulu, terus dandan, sah sholatnya. Iya, sah sholatnya. Tapi tidak memenuhi syarat orang perempuan sholat Idul Fitri di masjid. Beda sama laki-laki. Bapak-bapak sholat Idul Fitri malah dianjurkan dengan ganteng gagah dan pakai wewangian. Kenapa? Wong lanang sengganteng-gantengnya wong lanang, pol-polannya sarung BHS. Be ora laranganmu. Ya wadimor, gajah jogrok, atlas ataupun merek mangga pelem. Jadi syukur alhamdulillah setahun sepisan bisa tuku. Malah kadang-kadang tahun wingi betinggo maning wong lanang ora protes. Iki lho wong lanang-lanang bapak-bapak sing go hajatan, go kondangan, go takziah, go RT-an, go Jumatan klambi siji kuwe bae. Ini gambar partai.
Masih syukur gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot. Itu tuh diomong nabi wong wadon ngerti. Gak pernah protes wong lanang iku. Sengganteng-gantengnya wong lanang sarung pol-polane BHS. Nganggo koko, nganggo kubluk, maka taring masjid wong nyong dalam dora kepingin. Leplane ganteng iku. Beda sama perempuan, Bu. Masya Allah, perempuan gak dandan saja. Yang namanya perempuan pancen gone fitnah. Ibu-ibu apalagi belum punya suami, metu ngomah orang ngangkur, orang anak kancane, orang anak dulure, secara hukum mau nikus dadekna fitnah. Mulane kula metu ngomah supir kakang kandung kiambok kadang mbah asisten ya sing semahrom kali kula ben orang dadekna salah paham masih digoleti be perkara ben orang bojo-bojo mumpuni urus aku dewek-dewek. Tapi memang pun itu jadi fitnah ya, resiko tanggung jawabnya. Maka kena apa pembicara itu rata-rata kebanyakan kiai kakung. Bukan berarti wong wadon niku bodoh-bodoh, enggak, bunyai kata. Tapi kalau bunyai ataupun sekelas mubaleghah wadon tiang istri rata-rata ceramahnya nggih tanggene kolom ibu-ibu. Nah kenapa mumpuni nang gone kolom wong lanang bapak-bapak pengajian akbar pun yo kabeh bisa mangkat karena nyung kiai mandan setengah lanang setengah wadon. Pakai barang karo mumpuni ujar kuayu banget nang TV ya. Jebule cilik kira nguntune merongos. Simone sana seter makre mu griming-griming toh. Lah niki lagi nopo namanya mubaligh niku rata-rata piyai kakung karena nopo ben sepak terjang niku luwih meluas. Ning kula umpamane tiyang istri ya namung sekedar belajaran boten lagi ceramah. Maka kita saling menjaga, syukur dan harus kita betul-betul bangga ketika tiang istri niki sangat dijaga marwahnya. Mula niku sholat Idul Fitri saja sampai pakai syarat karena nembe mawon nglakoni bulan Ramadan akhirnya berhaklah kita mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, fitri fitrah kui suci. Maka orang yang punya Idul Fitri adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin Ramadan kok nggak puasa berarti orang duwe Idul Fitri. Puasa ora umai dicek. Mulane Idul Fitri bahasa Indonesianya disebut lebaran, artinya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe lebaran ya. Puasa ora klambine anyar. Lebaran cara wong Cilacap disebut badak. Nggak tahu kalau orang Purwajaya nyebut apa? Sarua. Badak asal kata saking bada artinya setelah. Badak niku setelah puasa. Berarti wong sing duwe badak ya wong sing puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan orang duwe badak ye. Bagi lenjenya terasa ngore gue ya. Saya ngerti menjenengan paham ye. Untungnya jomblo tahan bantu. Dicelak mutaki kayak ngapa nyong ya tetep mentalnya kuat kadar Pak Munawar iki sing arep ngamplopi. Itu sampeyan nih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka begini, kemarin di bulan Ramadan ada hadis Nabi saya baca, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin.
Kalau di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. What is it dibelenggu? Dibelenggu is dibanda. Dibanda ke dijirat, dijirat itu di talian bahasa Sundanya. Di talian, diikat, didadung, diuger, diborgol, dikerangkeng. Bahasa Purwajayanya naon? Italian, mohon berarti orang Sunda. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya di talian. Maka kenapa kemarin kita Ramadan puasa rasanya enteng, ibadah rasanya ayem? Kenapa? Karena tidak digoda setan, karena setan pada di talian. Tapi pertinyi ini kenapa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai ayah bapak-bapak wong Islam tanpa uzur halangan apapun, awan-awan nang bulan Ramadan sengaja nyedot es nang pinggir dalan, udut nang ngisor wit gedang. Nah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan itu karena digoda setan apa karena ketularan setan? Ketularan. Kan setannya pada di talian. Saya ulang. Nang bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya di talian. Kok ada orang tanpa uzur halangan apapun sengaja ora gelem puasa? Ya mereka yang sengaja nggak berpuasa di bulan Ramadan digoda setan apa karena ketempelan setan? Ketempelan. Nah, kan setannya pada di talian. Muncul. Jadi di Purwajaya kalau bulan Ramadan setannya pada ucul. Iya memper. Maka kenapa setelah Ramadan disebut bulan Syawal? Syawal artinya meningkat. Syawal artinya bulan peningkatan. Maka orang yang mendapatkan berkahnya Ramadan nggak terlihat ketika bulan Ramadan. Justru orang yang mendapatkan berkah Ramadan terlihat setelah Ramadan usai. Bahkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu ciri-cirinya adalah ketika dia melaksanakan ibadah rasa enteng dan tidak ada beban. Salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan berkahnya bulan Ramadan, bayi yang lahirnya ngepasi malam Qadar sudah dipastikan dia adalah waliullah, wali Gusti Allah. Jadi kalau ada bayi lahirnya ngepasi Lailatul Qadar, itu dipastikan wali Gusti Allah. Tapi sing ngepasi lahire kudu ngepasi gawene. Mayor si temen langgar ngepasi gawene nanti 10 malam terakhir Ramadan ya wong sibuk nang omah bae ketungkul gawe. Ora pada metu iktikaf. Maka kalau Ramadan akhir itu biasanya sholat tarawih dimanapun, entah di kota entah di desa, softnya itu bukan mundur tapi malah tambah maju. Softnya tambah maju karena semakin berkurang. Kenapa? Karena 10 malam terakhir di bulan Ramadan ibu-ibu sibuk gawe pacitan jajan. Yang kedua, ibu-ibu pada sibuk melaksanakan tawaf di pasar plus alun-alun. Maka kenapa kalau iktikaf itu rata-rata piyayi kampung bapak-bapak? Karena pertama iktikaf diniatkan untuk sunnah ibadah dumateng Gusti Allah. Yang kedua, bapak-bapak iktikaf di masjid karena untuk pelarian diri bener ditakoni duit untuk klambi. Jadi iktikaf di masjid. Tapi syarat iktikaf itu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga dalam keadaan suci. Sampai iktikaf di masjid itu merenung walaupun sebentar tapi sudah diniatkan nawaitu iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Ketika kok hanya sekedar ngadeg atau jagong
sampai paling sedikit waktunya adalah duduk di antara dua sujud, tapi memenuhi syarat iktikaf, sah iktikafnya. Maka kemarin Ramadan udah iktikaf di masjid, maka setelah Ramadan mari jangan sampai kendor antuk ke ibadah. Bapak-bapaknya semangat beribadah dalam rangka memberikan teladan kepada sang istri, termasuk yang sedang dibahas ini tadi, bahwa sunnah kebersihan Nabi khamsun minal fitrati. Yang pertama adalah berkhitan, memotong kulit kuluk. Yang kedua adalah bab toharoh geniko al istihdadu, maaf, memotong bulu kemaluan. Dan yang ketiga merapikan bulu kumis. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima adalah maaf, memotong bulu ketiak. Kok sampai bulu ketiak pula harus dibersihkan? Iya, karena memang niku sudah disunah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Maka lare kakung anak laki-laki dipun khitani, dipotong kulit kuluknya adalah dalam rangka membersihkan najis dan kotoran supaya melaksanakan ibadah dengan sah menurut syariat agama Islam yang munggui Gusti Allah, dan untuk menyempurnakan agamanya, menyempurnakan ibadahnya. Saya mau tanya nih sama yang tadi vokal nyauri nyong terus, mau lanang bapak-bapak sebelah buri. Assalamualaikum. Salam. Mantap banget ya. Kang Sarmin. Kang Sarmin apa itu ya? Oh iya ya, saya dia ini baik ya. Kudu gawe puncet tupeng nggih nyong. Wis ganti asmane wong. Bapaknya udah sunat Pak Banser. Yo, ketinggal Banser langsung ciut. Oh, utuh Pak Banser sing semaur. Banser mong niki mong. Wis bapak-bapak kabela. Bapak, saya mau tanya, jenengan sengin kan udah disunati ya Pak? Udah disunati? Iya, udah disunat belum nih? Oh, wis. Berarti Bapak ke paham saya tanya, manusia yang pertama kali ngelakoni sepit tentunya niki sinten nggih Pak? Yang jawab Nabi Ibrahim siapa tadi? Mana tadi? Oh, 100.000. Monggo Pak, maju mriki Pak. Luar biasa tuh, namanya cerdas. Saya sebut tampan dan pemberani. Ajari ya Mas, soalnya rasa mau. Dalam orang ditakoni, salah ya orang ket mau. Anjay matur sembah suwun, bos semangat nggih sami-sami. Ngone nampani karo lirik. Jadi bapak-bapak Pak Kiai nggih paham banget. Tapi masing makin iki jawabnya Nabi Adam. Salah. Makanya nang petengan semur panter Nabi Ibrahim. Betul. Memang begini Mas. Kemarin ada yang mempertanyakan, katanya yang sunat pertama Nabi Adam, ternyata diku riwayatnya kurang kuat, bukan Nabi Adam, tapi ternyata yang melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang pertama kali melaksanakan khitan di alam dunia ini. Ceritanya begini, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam yuswana 80 tahun. Kae maning nambahi olok. Ini orang ngerti alot lah norane. Selesai gitu kita geletak nangin. Untung ya Pak anu Munawar anu urung amplop pinyong. Sabar disik ngumpulin nganti jam 1 yang ya. Ya ana model wong nyelak udak. Sallallahu Nabi Muhammad. Alok langgaknya saya yang enggak urusan. Wong ini keterangan 80 tahun umurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata di riwayat dijelaskan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ada 4 guys. Istri pertama namanya Siti Saroh, istri kedua namanya Siti Hajar, istri ketiga namanya Hajjun,
Istri keempat namanya Konturo. Siapa Bu? Itu Konturu. Ngaji malah Konturo. Istrinya Nabi Ibrahim ada 4 dan dikaruniai 11 orang anak dari keempat istrinya. Tapi yang lebih familiar adalah ceritanya Siti Saroh dan Siti Hajar tentunya. Siti Saroh ketika dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Siti Saroh itu adalah dari suku Babilonia. Terkenal suku Babilonia itu wong wadone ayu gede dolan cirkuning irung bangir mripate belalak kulite putih ayune persis kayak mumpuni. Kan? Minggu pada ngece banget deh. Kita kebablasan sakit orang pada terima nih. Cantiknya luar biasa. Tapi setelah dinikahi oleh Nabi Ibrahim, waktu itu Nabi Ibrahim menikah umurnya sekitar 36 tahun dengan Siti Saroh. Dan setelah menikahi Siti Saroh, lama sampai tahunan, Siti Saroh udah hamil-hamil. Tetangga pada ngerasani, tahunan bocor meteng-meteng. Disampai si mandul apa bojone Surauri. Begitu tuh orang. Kalau ngomong kadang nggak mikir perasaan, apalagi bulan Syawal begini nih. Bulan Syawal Idul Fitri biasanya dibagi 2 golongan. Pertama golongan ahlul komentariyah, dan golongan yang kedua adalah golongan yang dikomentarin. Terkadang orang komentar itu asal jeplak boleh ngomong. Sekian anaknya wis pira no? Alhamdulillah senikan anaknya kelompok papat. Ya Allah, rempet nemen. Posisi nomor 3 lebih setahun pas jaga di mana ya kan yang jenak matang kepenak sih ya dibalangi sarung langsung mateng. Bulan Syawal kuping kita akan biasa mendengar orang-orang komentar asal ngomong. Takon nani, is bocah kau urung nembe tunangan ki Bu. Acak kesuwen kok tunangannya direbut ngomong. Yang anu kadar komentar. Penghuni komentar kadang-kadang masalah nyelkit hati banget. Si urung tuh bocah apa maning lah bulan Syawal dalam takoni. Is bocah urung lane acak larangan pilih-pilih baik kon. Emang yang jomblo cuma mumpuni sorangan? Tah? Perawan-perawan gadis-gadis seer ngapain harus mumpuni? Biasa kan jaluk dicelingak maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malam ini kita kan apa? Oh ya, Siti Saroh dirasanya sama tetangga nggak mikir. Yo kepribadian wis ikhtiar wis berjuang tentu. Dan ternyata memang urung wayai diparingi titipan amanah. Oh bagaimana lagi? Tapi pada suatu ketika Siti Saroh bilang kepada Nabi Ibrahim, Pak, kaya-kayanya Allah belum menghendaki kita punya anak dari rahim saya, Pak. Maka saya persilahkan kepada Bapak. Silakan Pak, Nana bojo maning. Nabi Ibrahim kaget. Temenan apa punya kon bojo maning? Temenan Pak, temenan Ibu. Betul Pak, saya ikhlas. Bapak silakan nikah untuk cari istri lagi, tapi ada syaratnya. Syaratnya Bu? Ya Pak. Naon syaratnya Bu? Syaratnya Bapak boleh menikah lagi asalkan yang cari istri kedua saya sendiri. Masya Allah. Syaratnya susah Pak. Boleh nikah lagi, tapi istri pertama yang mencari perempuan untuk dijadikan istri kedua. Jadi adil itu nggak hanya sekedar dari finansial. Tume sugi, bos tratok taruh kan untuk taruh gini. Ataupun tume punya titel jabatan, kaya raya, terus langsung bisa nikah lagi. Nggak semudah itu. Jadi secara finansial dan tentu mentalnya, ketika punya harta banyak tapi agamanya kurang, maka belum mampu disebut namanya adil. Agamanya paham tapi duitnya orang mana, gak keperak bocah lewikan siji. Kau ibune gone liftikan besi liftiknya didulepi. Kan bocah lewikan siji, kau putang lelangane rolar
pedot berung teres ganti nanti boleh sendal giceng bagi Rafiani terus bujur lebih kan siji ngarang baik. Maka mental dan finansial harus mencukupi, barulah disebut adil. Itu pun harus atas nama keikhlasan. Persis kayak Neng Mas Karawang. Neng Mas itu adik kelas saya, berarti beliau aksi 2015 di Indosiar. Kalau saya pas 2014 dan salah apa bisa nih pamer yang pamer karena ngasih informasi agak beda tipis lah ya. Berarti ku kerontor-rontor gini lemes besti lagi-lagi ngomong baik caranya ngomong pamer ini ngurung nerang lagi pamernya pamer kayak gini nyong mumpuni saya adalah satu-satunya perempuan sementara di Indosiar yang juara 1 berturut-turut. Gue pamer sekalian sombongin siapa nih bisnis mawar itu baru namanya pamer. Ini saya lagi kasih informasi ada orang namanya Neng Mas. Neng Mas ini adalah aksi jebolan Indosiar tahun 2015. Kalau saya 2014 pok jenengan Saliwung Saliwang. Jadi tak ngerti bener salah paham. Katanya pamer. Ya Allah sabar ya Allah. Ya hambamu ini nanti jam siji Allah. Jadi juara 1 aksi Indosiar menurut Pak salah paham dari 2013. Pertama Zaki Mubarok dari Jakarta. Beliau mondok lama di pelosok Kediri. Hampir di Alfala itu sekitar 5-6 tahun beliau juara 1-nya. Juara di tahun 2014-nya saya mumpuni. Nah, dia sombong plus pamer gimana. Berapa apa sekalian pamer masa gawe. Salahin nantang perkara sampean. 2015 yang juara 1 Mumui dari Lampung. Juara 2016-nya siapa ya klien? 2016 siapa ya? Bukan, 2016 berarti siapa ya? 15, 16 Malen gini. Pokoknya bocah lanang pokoknya. Ah, Maruli itu dari Medan. Beliau adalah enggak ada. Beliau nggak jawab, tapi jawabnya Ulin. Ulin itu 2019. Maruli, ya tahu alumni. Maruli, saya lagi nyebut Maruli nih ya. Beliau adalah S2 dosen di kampus Medan sana. Jadi beliau memang maaf punya penyakit albino. Jadi kulitnya putih kayak bule. Tapi diberkahi ilmu luar biasa. Beliau juara 1 2016, Maruli dari Medan. 2017-nya udah nggak ada yang tingkat nasional, tapi tingkat Asia. Juara 1-nya siapa? Saya. Sombong. Terus pamer. Berapa Pak? Sekalian ketik dong natek arani jadi pamer biniki. 2018 kemudian masih aksi Asia, juara 1-nya Ilal dari Garut. Beliau Ilal adalah juara 1 aksi Asia 2018. Dan kemudian balik 2019 tingkat nasional dari SNS Polinya. Nah baru Ulin sing juara. Saya nggak habis pikiran sama pola pikirnya mau ngedik Sriwijaya. Dari sekian banyak yang saya sebut, Ustadz Zaki Mubarok, ada Ustadz Mumui, ada Ustadz Maruli. Lah ngapain anak al barang ngapain sing dicie-cie Ulin? Gimana? Cocok. Urusan apa Anda merebut perang Tuhan? Jodoh-jodoh nak kayak nyora payu. Mesti ngantri pirang-pirang murung kepingin. Sisi naudisi, gini ngomong ngaji no rampung-rampung gini. Jadi pamer sama sombong memang beda tipis sama informasi ya Mas ya.
Jadi 2022 berarti karena kemarin pandemi baru aksi di rumah saja, itu nggak termasuk, termasuk ya apik lah kabeh. Cuma yang tahun ini adalah Ilyas dari Garut juga, juara 1 pula kemarin. Mungkin panjenengan ada yang mengikuti, tapi dari keseluruhan juara 1 baru saya wong wadon satu-satunya juara 1 pindo-pindoan. Wis sombong ora pamer. Ini mesti kalau dibikin judul di YouTube mesti judulnya mumpuni sombong di desa apa nih? Sudah siap lah dengan youtuber yang suka bikin lainnya itu judul-judul yang vulgar, sing corok-corok supaya biasa viewersnya banyak. Youtuber kan dia kan orang ngerti. Pak Munawar juga nggak ngundang, nggak manggil. Tadi udah ngaji di desa mana tadi ya? Lupa saya. Di Gandrung Manis, di Kecamatan Gandrung Manis. Ngaji ketemu lagi di sini. Padahal saya nggak punya channel YouTube. Kenapa saya nggak punya channel YouTube? Pertama, saya nggak kepingin apa-apa dikomersilkan, Pak. Memang banyak sekali, termasuk Ustadz Sukyal Buguri bilang mumpuni harus mengikuti zaman. Oke, insya Allah saya ada gambaran ingin bikin channel YouTube. Tapi untuk sementara nggak kepingin karena maaf kalau semuanya dikomersilkan, viewersnya itu saja punya pendapatan sendiri dari YouTube. Otak pikir-pikir sama kok duit bayi sini. Khawatirnya saya salah niat apa yang jadi titipan amanah dari guru saya. Mau saya pengikut di Instagram yang dan lumayan kathah lah kawan. Seumpama saya live ketika kemarin lah contoh di bulan Ramadan, saya menyapa jamaah lewat media sosial, kita pengajian lewat live di Instagram. Lumayan yang hadir mengikuti pengajian itu 1000 lebih. Harusnya kalau ada iklannya, mau sekedar umpamanya niki larutan, ditaruhlah di depan kamera, kan iklan niki termasuk. Terus saya udah dapat ambasador fee sendiri dari iklannya itu. Tapi saya nggak mau, maka saya live kepingin ngaji, pure ngaji. Nggak ada yang kalau dibayar ini tuh dan sebagainya, karena lagi pengajian kita disari besok alhamdulillah. Kok saya punya channel YouTube upload ataupun Instagram seketik mesti dikomersilkan. Pikir-pikir koyo duniawi teman begitu. Maka saya belum ada kepikiran punya channel YouTube supaya kita untuk ngaji sesuai dengan apa yang jadi kehendak masyarakat. Maka adanya YouTube niki mungkin orang-orang luar Jawa yang bisa periksani bisa deleng. Tapi kan namanya Kiai Mubalik nggak cuma mumpuni saja, banyak kiai yang lain. Maka monggolah kalau YouTuber itu isinya adalah konten, yang namanya konten kan harus dibuat. Tapi ya sing konten sing ceramah saya, tapi dibikin konten oleh YouTuber. Saya nggak minta sepeser pun sama YouTuber ini. Wong aneh niku YouTuber kadang ada yang sampai gabluk banget. Tapi untuk YouTuber game pokoknya orang laki banget. Dalam arti ayolah kita saling jaga attitude kita, jaga etika, bikin timeline-nya, bikin judulnya, jangan jorok, jangan seronok, jangan yang mengundang kepingin hanya sekedar dilihat viewersnya. Sepertinya kiai-kiai lainnya juga banyak. Kalau jenengan sore udah ngaji, mungkin malamnya silakan ngaji, cari kiai yang lain supaya katanya share dakwahnya supaya disiarkan, maka silakan banyak kiai-kiai lain. Kalau disiarkan oleh youtuber yang channelnya viewersnya, subscribernya udah banyak, kan bisa lebih terkenal kiai yang lain. Masa yang terkenal cuma saya? Maka monggo kiai yang lain juga harus diliput ketika dimasukkan ke channel YouTube supaya viewersnya banyak. Dari kiai yang lain juga share dakwah, jangan cuma dari saya saja. Mungkin seperti itu. Temenan gue jangan sijak buruk. Lanjut mananya si Suwe Siti Sarok ternyata walaupun is diomong nang tangga karo kenapa nggak hamil-hamil dong kepremaning Allah belum menghendaki, tapi ternyata mengizinkan bahwa diceritain neng mas gara-gara neng. Siti Sarok mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, kayak seperti neng mas ini yang akan saya ceritakan. Beliau putri seorang kiai dari Karawang, dan ternyata mondoknya juga lama, tentu ilmunya sudah cukup.
dan kemudian dinikahi oleh seorang kiai dari Tasikmalaya. Setelah menikah, alhamdulillah anaknya 2. Tapi Neng Mas ini bilang kepada suaminya, "Abah, ini saya khawatir bahwa Abah tiap hari ngurus santri, ngurus usaha, dan saya juga ngurus santri, ngurus anak. Khawatirnya Bapak sampai orang keropea." Orang keropea dia apa ya? Nggak ada urus. Jadi ayo Pak, saya antar ke Jombang. Saya punya kenalan santri di Jawa Timur. Saya nikahkan Bapak dengan teman saya. Masya Allah, di zaman sekarang Bu, ada orang yang punya pemikirannya Masya Allah begitu luar biasa, sampai nganter suaminya nikah lagi sama temennya sendiri. Ya saya terus ceritakan sama biung saya, "Mak, Mama udah tahu ceritanya nih Mas apa belum?" Mama saya jawab, "Saja patar-patar kau ngerokok bapakku." Saya berikannya dong, "Emang kalau dengar bapaknya nang apa?" "Walau mumpuni kurang ngerti. Aku mampu ngibar ngimpi." "Ngimpi apa Mak?" "Aku ngimpi bapakmu bonceng ngomong matun." Saya kaget dong, "Hah? Sama Mak?" "Bu, orang ngerti orang jeruk ngimpi." Barang yang tangi rasanya mangkel banget keping napluk bapakmu. Saya terus ngomong kan, "Ya nggak usah ditapluk, mau kadar ngimpi." "Kadar ngimpi kini hatinya rasanya kayak diobong geni, rasanya kayak disilet-silet." Bareng bapak saya bangun tidur, istiqawek nawetan kopi lagi udut, mama saya bilang, "Pak, kayak mambungi mau watun siapa?" Bapak saya balikannya dong, "Hah? Mau watun siapa?" "Iya nyong ngimpi bapaknya boncena mau watun ke siapa?" "Ya Bu, aku sih ngimpi takon nyong." Itu sekelas mama saya. Baru diceritain Neng Mas saja, beliau itu sangat kaget, shock. Nah memang kita sebagai orang beriman gak boleh kita nyalai ayat Gusti Allah bahwa bagi suami yang adil boleh menikah lebih dari 1, boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4, tapi syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil ya puasa di bojo siji asal di rumah, insya Allah jadi wong adon solehah malah bisa datek sorga. Allahumma amin. Betul Bu? Betul Bu? Tapi beda kasus sama Siti Saroh. Kalau Siti Saroh memang alasannya belum punya dzurriyyah keturunan sehingga mengikhlaskan suaminya untuk nikah lagi. Setelah Siti Saroh mengikhlaskan suaminya nikah lagi, yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas pilihannya Siti Saroh adalah seorang budak pembantu asisten rumah tangga namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys. Ireng, tapi walaupun hidung, Siti Saroh saja sama-sama perempuan, lihat Siti Hajar jatuh cinta. Jatuh cinta kenapa? Bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena keikhlasan hatinya di dalam beribadah dan punya adab yang luar biasa. Maka Siti Saroh mengikhlaskan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Setelah Siti Hajar dinikah sampai lama, ternyata nggak hamil-hamil pula. Akhirnya turunlah perintah dari Allah. Suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu berupa mimpi. Inilah keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap mimpi para nabi adalah wahyu perintah dari Allah supaya melaksanakan khitan. Nabi Ibrahim langsung melaksanakan khitan. Mangkat tenggene alas betok kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. Wadung is a bell. Bell is a prakul. Karena kenapa kok bawanya wadung, bel, prakul alias kampak? Karena ketika Nabi Ibrahim pamit kepada Siti Saroh, istri pertama akan melaksanakan khitan yaitu memotong kulit kuluk, Siti Saroh nggak setuju. Alasannya, "Nyong moh bapake sunat, saya nggak mau bapake di khitan." Kuwi barang siji-sijine kalau diketok Pak. Nek barang iku siji-sijine diketok, aku sing wudu Pak, wudu. Lagi turun-turun dia anak arep diketok, ora setuju aku. Akhirnya semua anak-anak gaman, pesok, arit, selurit, kampak, dumpetna. Tapi akhirnya barang Siti Saroh lengan Nabi Ibrahim nemu kampak langsung digawa ke alas. Di tengah alas ada watu gede, langsung diselampirna. Kan
ora kedawan gagang. Jadi langsung dislampirna. Langsung Nabi Ibrahim nyepeng kampak langsung dipotong. Pendelo copot helmnya Nabi Ibrahim. Barang copot helmnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa sampai jumbul-jumbul kalau tulung-tulung. Iya, Allah. Ini jelas lanang itu ibu, nggak pakai bius, dipotong pakai kampak. Sakitnya luar biasa. Iya, Allah, itu ngelat ya Allah. Itu belum jumbul-jumbul, bangetin sakit nih gue. Akhirnya Gusti Allah mutus malaikat Jibril supaya mandap ke bumi menemui Nabi Ibrahim untuk mengobati Nabi Ibrahim. Atas ridhonya Allah, wasilah lantaran malaikat Jibril, Nabi Ibrahim langsung mantun seketika. Setelah sembuh, Nabi Ibrahim langsung pulang ke rumah. Sampai rumah langsung dites. Tapi ngetesnya sama istri muda, Siti Hajar. Makanya yang hamil duluan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, ketika Nabi Ibrahim usianya sekitar 86 tahun. Berarti antara khitannya dan hamilnya Siti Hajar itu pun pakai jarak waktu. Karena memang kudu sabar. Ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun, Siti Hajar bisa hamil dan melahirkan seorang bayi dinamai Nabi Ismail alaihis. Bagaimana nasib Siti Sarah, istri pertama yang telah berkorban dan berjuang luar biasa? Ternyata atas sabar dan ikhtiarnya Siti Sarah, ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun, barulah Siti Sarah juga bisa hamil, melahirkan seorang bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Itu sejarah sedikit tentang Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Maka khitannya berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan khitan adalah dikhitani secara langsung oleh Gusti Allah. Yang dikunusi maaf pangapunten, ketika lahir saking garba ibu, menikah sudah dalam keadaan berkhitan, menikah sudah bersih dari najis dan kotoran. Apa ada zaman sekarang bayi lahir sudah dalam keadaan berkhitan? Jawabannya ada, tapi nggak terlalu banyak, alias 1001 lah kejadian. Maka itu semua pun atas nama kekuasaan Gusti Allah. Beda lagi zaman sekarang sama zaman dulu Mbah Aki. Kalau zaman sekarang pakai laser, pakai PMS, modern, obatnya pun luar biasa. Maka anak zaman sekarang khitan kemarin 2 hari bisa langsung kering. Beda sama zamannya Mbah Haki dulu, harus dikum. Dikum apa ya? Direndam. Nanggung jero banyu nanti gigilan. Kenapa sampai gigilan? Tujuannya supaya apa, Pak? Taal. Kelar. Amoh. Ini orang Sunda malah biasanya lebih paham. Jadi kalau dulu orang sunat direndam dulu di air, adalah tujuannya itu utuamo, melakukan amoh melar, supaya ketika dikhitan tidak terlalu merasakan sakit. Jadi direndamnya ini adalah menggantikan obat bius. Maka zaman biyen namanya orang keperang atau kena luka itu obatnya pakai daun petai Cina alias kelandingan. Daun yang masih muda di mamah terus didekekaken nanggon sing luka. Atau zaman dulu orang kena luka itu obatnya pakai godhong yodium saged, lajeng pakai susu tawon. Tapi yang berbocah sunat diobati susu tawon mbok esena tawone tentu kan malah mari-mari ya Bu ya. Nah tambah parah. Atau pakai bekicot zaman dulu. Jadi kalau udah gigilen dibawa ke tengah latar, dijagona nang dur lumpang isi ketan. Kenapa di jagongna didudukna dicalikan oh dicalikan di atas lumpang, karena lumpangnya itu adalah menggambarkan filosofi dari batu besar yang dilunggui oleh Nabi Ibrahim ketika nyelampirna.
ketika nyelampirna anu kae. Jadi lumpang ini ku minangkani waktu gede bahwa khitan adalah tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah kebersihannya kanjeng Nabi. Maka orang berkhitan adalah membersihkan najis dan kotoran untuk menyempurnakan agamanya. Alhamdulillah adik saya panjenenganipun Ananda Alfa Rizky, depannya namanya siapa ya? Misalnya benernya kosong. Namanya, oh ya, Muhammad Haikal Alfa Rizky telah melaksanakan khitan kemarin. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Ini sebagai tanda dan sebagai saksi bahwa adik saya Ananda Haikal karena sudah dikhitani menjadi anak yang Al-Qur'ani, menjadi insan yang ahlul ibadah, insan yang ahlul jannah. Amin Allahumma. Insyaallah tos jam 11. Tapi ya kan jam siji tilau siji nih kan? Alhamdulillah ini jam 1 kurang 1, jam 1 kurang 1, jam 1 dikurangi 1 berarti ditambah 1 jadi 11. Alhamdulillah insyaallah pun cukup. Karena niki pengajian hajatan saya minta munggai gasik jam setengah 10 karena supaya saling bagi-bagi waktu. Saya kira dari Sidareja ke sini jalannya lancar. Ternyata yang pertama macet, orang pada harus balik. Yang kedua adalah jalannya bosok banget. Jadi tadi akhirnya harusnya 1 jam dari Sidareja ke sini cukup bahkan lebih. Ternyata malah pas-pasan banget. Alhamdulillah saya sampai di sini. Panjenengan sedaya kumpul tenggene daleme Bapak Munawar dan Ibu Fitri Dewi dan juga acara walimatul akikoh Mas Ponimin dan Mbak Nur Hasanah. Alhamdulillah telah terlaksana. Mudah-mudahan hadirnya Panjenengan sebagai saksi pilih memberikan doa iti pangestu kepada Bapak Munawar sekalian, Ibu Ponimin sekalian, diberikan sehat panjang yuswa, yuswa manfaat nu barokah, keluarga mawadah warahmah sakinah, diberikan zuriyah nu soleh solehah, diberikan putra putri kang qurrata ayun, diberikan keluarga yang ahlul ibadah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, jauhkan dari wabah dan musibah, pungkasan kisah husnul khatimah, jadi penduduk ahlul jannah. Amin Allahumma. Saya harap ampun panturampun sekarumin karena nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Mustaqim. Kagem merasa takdim saya kepada para kiai masyayikh di desa Purwajaya. Ampunten Bapak Kiai Mustaqim supaya memimpin doa pengajian hari ini kangge rasa takdim kula. Sumangga dari saya matur sembah Bapak Munawar Ibu Fitri Dewi. Terima kasih Bapak Ponimin Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan atas pengajian hari ini panjenengan kontur Wilujeng Widodo tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Saking kalau sedaya kalapatan aku pampunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Mustaqim Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbal minna wa minkum.